Di pinjol ilegal mudah cair terbaru ini, saya berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari dan bunga 0,05% per hari. Ini adalah pinjol ilegal, tentunya gak usah dibayar. Sebagaimana himbauan Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah dikembalikan. Kominfo pun mengungkap beberapa dasar hukum kenapa tidak perlu lunasi utang ke pinjol ilegal. Pertama, dari sisi hukum pradata, perjanjian yang dibuat antara peminjam dan pinjol ilegal tidak memenuhi aturan suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUP Kita Undang-Undang Pradata. Nah, jadi jika kalian gagal bayar atau galbay di pinjol ilegal, itu kalian sah-sah saja. Karena mereka itu adalah pinjol ilegal, tentunya tidak sah di mata hukum maupun pradata. Nah, di video ini saya akan mereview pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023. Ini adalah pinjol baru rilis ya teman-teman, sudah banyak yang cair. Nah, di video ini saya akan memberikan tips dan triknya agar pengajuan pinjaman kalian di ACC. Nah, sebelum kalian menginstal aplikasi pinjol ilegal yang saya review ini, untuk mengajukan pinjaman uang secara online, tentunya kalian harus sudah mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian. Karena aplikasi pinjol ilegal ini dapat mengakses seperti lokasi, info pribadi, kemudian info keuangan, kontak, aktivitas aplikasi, dan ID perangkat ya teman-teman. Jadi kalian harus mengamankan data-data pribadi kalian terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasi pinjol ilegal ini. Supaya nantinya jika kalian galbay, data kalian tidak disebarkan. Untuk mengamankan data-data yang ada di ponsel, kalian bisa menggunakan aplikasi Google Drive ya. Aplikasi Google Drive ini merupakan aplikasi penyimpanan online gratis dari Google. Kalian bisa mengamankan data-data kalian melalui aplikasi ini seperti kontak, video, dan foto agar tidak dapat diakses oleh pinjol ilegal. Jika kalian sudah selesai mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian, kalian langsung saja install aplikasi pinjol ilegalnya. Nah, jika sudah kalian langsung saja login ke aplikasi pinjol ilegalnya. Nah, di sini pinjol ilegal akan meminta letak geografis atau lokasi, kemudian informasi pribadi, informasi perangkat, data buku kontak, kemudian daftar aplikasi yang diinstal, kemudian kamera, dan ruang penyimpanan. Nah, jika kalian tidak mengamankan data-data kalian terlebih dahulu, maka aplikasi pinjol ini dapat mengakses ponsel kalian atau penyimpanan seperti foto, video, dan kontak. Jadi kalian harus mengamankan terlebih dahulu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, jika kalian sudah, langsung saja klik di sini ya, centang saja, kemudian izinkan. Nah, di sini kalian akan langsung diminta untuk memasukkan nomor handphone ya teman-teman. Nah, di sini kalian masukkan saja nomor handphone kalian yang aktif ya teman-teman untuk membuat akun di pinjol ilegal ini ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah masukkan nomor handphone kalian yang aktif, kemudian kalian sudah mendapatkan kode OTP, maka kalian nanti akan dibawa ke tampilan berikutnya, yaitu menampilkan limit pinjaman ya. Nah, di sini saya mendapatkan limit pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Nah, limit pinjaman ini bisa berbeda-beda ya teman-teman, jadi tidak bakalan sama. Nah, bisa besar atau kecil ya. Nah, di sini saya lumayan cukup besar. Jarang-jarang sekali pinjol ilegal itu memberikan limit sampai 5 juta. Biasanya pinjol ilegal itu hanya memberikan limit 500.000 sampai 2 juta saja, tetapi pinjol ilegal ini memberikan limit 5 juta rupiah. Nah, untuk mengajukan pinjamannya, teman-teman langsung saja klik ambil sekarang.
Nah, kemudian teman-teman di sini akan diminta untuk mengisi informasi identitas ya teman-teman. Nah, di sini nomor teleponnya langsung terdaftar secara otomatis. Nah, di sini teman-teman tinggal tuliskan nama sesuai dengan KTP teman-teman, kemudian nomor KTP atau NIK KTP, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP. Nah, kemudian teman-teman di sini diminta untuk mengupload foto KTP, dan yang kedua teman-teman upload foto selfie sambil memegang KTP. Nah, jika sudah teman-teman langsung saja klik simpan. Dan langkah berikutnya, teman-teman di sini diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jenis tempat tinggal, kemudian nomor telepon rumah. Nah, di sini untuk nomor telepon rumah, teman-teman di sini jangan cantumkan nomor saudara atau orang tua. Teman-teman bisa asal-asalan saja, yang penting nomornya aktif ya. Jika nanti teman-teman mengisi nomor orang tua atau saudara, nanti jika teman-teman galbay atau gagal bayar, nanti pinjol ini akan menghubungi teman-teman. Jadi teman-teman isi saja dengan nomor asalan tetapi aktif ya teman-teman. Nah, kemudian di sini masukkan alamat. Nah, di sini teman-teman jangan masukkan alamat tempat tinggal yang sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan data busuk saja ya. Jadi jangan alamat yang asli. Kemudian alamat lengkap. Di sini juga jangan yang asli, kemudian kotak surat. Nah, di sini kotak surat teman-teman bisa mengisi dengan alamat email teman-teman yang aktif ya. Kemudian alasan pinjaman. Nah, untuk alasan pinjaman, jika kalian ingin mudah di ACC, di sini kalian jangan memilih keperluan sehari-hari ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih yang biaya pendidikan atau lahiran ya. Karena untuk konsumtif itu biasanya peluang aksesnya sangat kecil ya, teman-teman. Kalau untuk pendidikan dan lahiran itu peluang aksesnya itu sangat tinggi. Jadi teman-teman pilih antara dua, yaitu pendidikan dan lahiran ya. Nah, di sini saya akan pilih pendidikan ya, teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman langsung saja klik simpan ya. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan. Nah, di sini teman-teman saya sarankan jangan isi nama perusahaan tempat teman-teman bekerja yang asli. Teman-teman bisa mengisi dengan nama perusahaan asal-asalan ya, seperti PT Abadi Indonesia. Jadi teman-teman jangan isi dengan nama perusahaan tempat teman-teman bekerja. Nantinya jika teman-teman galbay atau gagal bayar, takutnya disamperin ke tempat teman bekerja ya. Jadi saya sarankan jangan mengisi tempat pekerjaan teman-teman. Teman-teman bisa mengisi dengan nama perusahaan asal-asalan saja. Nah, di sini kemudian teman-teman kota bekerjanya teman-teman tinggal tuliskan saja sesuai dengan teman-teman bekerja ya. Misalkan di Sumatera atau Jawa atau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, teman-teman tinggal pilih saja salah satu ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan mengisi informasi pekerjaan yang asli ya, mulai dari nama perusahaan atau alamat tempat bekerja. Pokoknya asal-asalan semua, dan untuk penghasilannya teman-teman harus tuliskan 5 juta rupiah agar peluang ACC nya itu tinggi ya teman-teman. Jika di bawah 5 juta biasanya itu peluang aksesnya sedikit ya, bisa besar kemungkinan bisa ditolak ya. Untuk jenis pekerjaannya teman-teman di sini pilih saja pegawai swasta. Dan untuk industri pekerjaan teman-teman juga tinggal pilih yang mana saja. Misalkan keuangan, PNS, kepolisian, layanan pribadi, perdagangan, hotel dan restoran, pengacara, media, wartawan, pilih saja yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini tanggal penerimaan gaji teman-teman tinggal tuliskan saja asal-asalan juga, atau ke teman-teman kalau untuk gaji teman-teman bisa sesuaikan saja. Yang penting data-data yang lainnya jangan sesuai dengan yang asli ya, teman-teman. Nah, saya di sini pilih tanggal 1. Nah, di sini lama bekerja teman-teman tuliskan saja di sini di atas 2 tahun ya. Kalau untuk di bawah 6 bulan itu peluang aksesnya itu rendah ya. Jadi besar kemungkinan pengajuannya nanti ditolak. Jadi di atas 2 tahun ya pilihnya ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman di sini diminta untuk memasukkan kontak darurat. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan 2 kontak darurat. Nah, di sini adalah yang terpenting nih ya. Nah, teman-teman di sini bisa pilih status hubungannya orang tua atau ibu, dan kemudian saudara laki-laki. Nah, untuk nomornya teman-teman siapkan nomor asal-asalan ya. Sudah ada di kontak, teman-teman bisa
nomor asal-asalan. Saya di sini juga asal-asalan seperti ini. Padahal ini bukan nomor orang tua saya, tetapi saya sudah disiapkan dan saya sudah save di kontak saya agar mudah mendapatkan di aplikasi pinjol ini ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman langsung saja klik simpan. Dan langkah terakhir di sini teman-teman diminta untuk mengisi informasi bank. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Bank Artagraha, Bank BTPN, Bank Bukopin, Bank BCA, sangat lengkap sekali ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman tidak memiliki rekening bank, jangan khawatir, teman-teman bisa menggunakan dana ya untuk pencairannya dengan cara teman-teman pilih Bank Permata. Kemudian teman-teman tinggal tuliskan saja kode bank permatanya 8528 dan diikuti dengan nomor yang terdaftar di aplikasi Dana teman-teman. Kemudian ketik ulang nomor rekeningnya yang seperti di atas ya teman-teman. Jika sudah teman-teman langsung saja klik simpan ya. Nah, jika sudah disimpan, di sini teman-teman tinggal mengajukan. Nah, di sini saya langsung mendapatkan limit sebesar Rp600.000 teman-teman. Nah, di sini di awal saya mendapatkan limit 5 juta. Pas saya mengajukan di sini saya hanya diberikan limit Rp600.000. Tapi lumayan teman-teman untuk digalbay ya dengan tenor 7 hari. Jadi nggak usah dibayar karena ini pinjol ilegal ya teman-teman. Nah, untuk bunga awal yaitu 2.400 dan biaya layanan platform 88.800, biaya layanan pengendalian resiko 88.800 dan yang akan cair ke rekening Dana saya yaitu hanya 420.000 teman-teman. Jadi biaya adminnya juga sangat besar ya, tapi lumayanlah buat digalbay teman-teman. Langsung saja klik menyetujui pinjaman. Nah, setelah saya menunggu sekitar 1 jam, dana langsung cair ke akun saya, teman-teman. Jadi, uangnya langsung ditransfer ke akun dana saya sebesar Rp420.000.